Oke, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. baik. Baik. Baik, oke. Baik ya. Saya berharap juga Bapak ya baik juga karena cuacanya lagi tidak mendukung ini. Iya, Pak. Berubah-ubah biasanya. Oke. Ini masih saling kenal kan ya? Masih, Pak. Pak. Siap. Oke. Di sini kita akan lanjut ke tahap inti. Kemarin sudah kita tahap sebelumnya juga sudah menyepakati pertemuan, menyepakati peraturan juga untuk konseling kelompok hari ini. Sekarang masuk di tahap intinya. Oke. Di sini kalian silakan membicarakan permasalahan kalian masing-masing ya, secara singkat saja terlebih dahulu. Oke. Bisa dimulai dari siapa dulu? Saya mungkin, Pak. Oke, dari Mbak Titin silakan. Saya tuh benci ya Pak sama seseorang karena dia itu udah ngelakuin kesalahan mungkin ya, tapi dia itu nggak merasa salah, tambah manipulatif, lebih tepatnya kayak gitu sih. Ya cuman benci aja sih Pak. Oke, teman kerja aja ya. Oke, siap. Kemudian dari kalian berdua, oke Mas Riki silakan. Kalau tadi saya sendiri sih hampir sama seperti Mbak Titin, cuman saya ini permasalahannya ini Pak, cuman berbeda pendapat aja gitu Pak. Oke. Penyebabnya karena perbedaan pendapat sehingga sampai Menimbulkan benci. menimbulkan benci tadi Iya. ya. Oke. Masih benci berarti? Iya Pak. Oke, masih siap. Kemudian terakhir Mas Arya silakan. Nah, saya kebetulan itu dendam Pak sampean ke sahabat saya ini. Karena sahabat saya ini bilang ke teman saya yang satunya kalau dia itu umbar-umbar aib saya gitu Pak. Oke. Nggak suka Mas Arya sampai dendam karena nggak suka aibnya diomongin Iya. sama teman dekatnya sampean juga. Iya, padahal saya udah bilang kalau jangan disebarin gitu Pak, tapi dia ternyata nyebarin gitu. Oke, siap. Oke, dari kalian sudah membicarakan secara singkat permasalahan kalian. Kan ini nggak mungkin nih dibahas semuanya dalam satu waktu sekarang. Oke, jadi mau punyanya siapa terlebih dahulu yang dibicarakan? Oke, Mbak Titin. Kalau saya lebih ke Arya ya Pak, karena udah sampai dendam, takutnya nanti Arya ini bisa kan melakukan sesuatu gitu di luar kendalinya. Soalnya kan dendam juga nggak baik juga ya, perlu dibahas juga masalahnya karena ini yang paling urgent sih, seperti gitu. Oke, siap. Dari kalian berdua, Ya Pak. Mas Rizky silakan. Saya setuju sama pendapat Mbak Titin jika permasalahannya Mas Arya ini dibahas terlebih dahulu Pak. Karena menurut saya ini dendam itu apa ya Pak ya? Nggak baik gitu Pak. Oke, siap. Mas Arya, dari kedua belah pihak menyatakan punyanya Mas Arya terlebih dahulu. Bagaimana dari pendapatnya Mas Arya? Mau punyanya Mas Arya atau mungkin punyanya mereka berdua terlebih dahulu? Gimana? Saya setuju sih Pak sama mereka berdua karena masalahnya saya ini harus cepat diselesaikan. Juga karena saya udah dendam banget Pak sama sahabat saya itu Pak. Oke, begitu ya. Oke, kalau bersedia Mas Aryanya, ya sudah. Sekarang silahkan dari Mas Arya sendiri menceritakan dengan secara detail permasalahannya Mas Arya tanpa ada yang dikurangin. Bisa ya? Bisa Pak. Oke, silakan untuk Mas Arya. Oke, jadi masalahnya saya ini waktu kelas 12 ya Kak, naik kelas 12. Nah, saya tuh punya teman namanya Rio. Nah, Rio ini tiba-tiba WA saya Pak. WA kalau, ya kamu loh diomongin sama Rizky gitu dari belakang. Nah, habis itu saya nggak terima dong Pak, saya marah. Saya merasa benci, terus dendam ke Rizky. Nah, saya mau balas itu Pak, gara-gara Rizky kan nyebarin aib saya ke orang-orang gitu Pak. Oke. Mau balasnya ini gimana Mas Arya? Nah kebetulan Rizky juga cerita aibnya ke saya Pak. Nah saya rencananya mau
nyebarin juga aibnya Rizky gitu Pak, biar orang-orang tahu gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian dari ceritanya Mas Arya tadi, perilaku apa ini yang timbul dalam diri Mas Arya? Ya saya awalnya itu sempat dekat sama Rizky ya kan, tapi lama-lama dia nggak mau minta maaf atau apa, jadi saya pelan-pelan hindar dari Rizky Pak. Saya kayak nggak mau kelompokan sama Rizky gitu, saya sengaja nggak duduk sama Rizky gitu, saya juga nggak sengaja nggak ngobrol sama Rizky gitu Pak. Oke, gitu ya. Jadi Mas Arya dengan mengetahui hal tersebut sehingga menimbulkan Mas Arya ini menjauh dari temannya Mas Arya tadi ya, Ya, Mas Rizky tadi ya. ya, Bukan sampean ya berarti ya. Iya, bukan. bukan kan ya. Sama-sama namanya Iya. ya. Heeh. Oke. Kemudian setelah mendengar permasalahannya Mas Arya, mungkin ada yang mengalami hal yang sama. Saya dulu Pak. Mas Rizky Kalau dari saya sendiri sih belum pernah sih Pak. belum Belum pernah. pernah. Oke. Kalau Mbak Titin? Kalau saya sendiri pernah sih Pak, cuman kan nggak cerita soal aib ya, mungkin kita sama-sama kayak cerita gitu, bukan tentang aib juga. Terus ya kayak diomongin di belakang gitu, diceritain ke orang lain, itu pernah dengar saya. Tapi ya ya udah Pak, mau gimana lagi. Menurut saya sih nggak penting ya, karena dia itu eh, nggak sepenting itu di hidup saya. Jadi kayak ya udah, meskipun diomongin ya juga ibaratnya nggak ngurangin diri saya. Oh ya saya ya nggak butuh dia, kayak gitu sih. Terus Ya. Oke, jadi Mbak Titin juga pernah mengalami hal serupa ya, tapi itu sudah selesai berarti ya. sudah, karena menurut saya kalau saya lama-lama kayak ngurusin nggak akan selesai Pak, kayak gitu sih. Terus ya sampai dendam kan, nanti takutnya malah melebar-melebar, tambah jadiin saya lebih ya kayak gitulah ibaratnya. Siap. Oke, Mbak Titin. Oke, kembali ke Mas Arya nih. Dari ceritanya Mas Arya tadi, menurut pandangannya Mas Arya, teman sampean ini kan orang lain ya, ibaratnya, Iya. ya kan? Oke, temannya menurut Mas Arya ini, orang lain ini kepada Mas Arya itu harusnya seperti apa? Orang lain maksudnya ini yang sampean kenal saja maksudnya, itu seperti apa harusnya? Ya, sahabat saya itu seharusnya ya kayak jaga privasi saya Pak ya, terus harus jaga cerita saya. Kebetulan kan saya nggak mau cerita saya itu diumbar-umbar. Nah, saya udah percayakan ke sahabat saya buat jangan cerita ke orang lain, tapi ternyata dia umbar-umbar cerita saya Pak. Itu sih harapan saya gitu. Oke, harapannya seperti itu ya, tidak mengumbar-umbar ceritanya sampean itu ya, Ya, harapannya Pak. sampean. Oke, kalau gitu teman-teman dari kalian berdua nih ya, menurut kalian apakah di situ ketika ada seseorang yang membicarakan kita, itu berarti pasti di situ orang tersebut nggak suka sama kita, benci sama kita? Nah, Rizky dulu aja Pak. Oke, Mas Rizky. Kalau dari saya sendiri sih Pak ya, saya kan orangnya bodoh amat ya Pak ya. Meskipun kalau saya gini ya, ya wes gini aja gitu Pak. Kalau orang lain nilai saya kayak gimana pun ya, saya bodoh amat gitu Pak. Oke, seperti itu ya, Iya, keamatan gitu ya, karena kan orang lain gitu iya. ya. Dan Mbak Titin? Ya meskipun diomongin belum tentu sih Pak dia itu suka ke kita ya. Biasa aja kan itu kan obrolan ke obrolan, jadi kayak
nyalur-nyalur gitu loh Pak. Biasanya kan anak sekarang ngobrol di sini, diobrol ke sana, diobrol ke sana. Jadi ya kalau kita lebih kayak ibaratnya ngereken ya Pak, kayak ngurusin terus gitu, nggak akan selesai sih. Lebih baik ya benar kata Mas Rizky, bodo amat sih lebih tepatnya. Biar ya kan dia juga nggak punya kepentingan di hidup kita seperti itu. Oke, seperti Mbak Titin bilang tadi, bagaimana menurut Mas Arya dari kedua belah pihak tadi? Ya, Apakah juga ada pengaruh dari hidupnya Mas Arya atau ya benar sih Pak katanya Rizky sama Mbak Agustin ya. Kalau kita dibicarain sama orang lain ya harusnya nggak usah peduli. Oh ya mereka nggak ada pengaruhnya buat hidup saya gitu ya Pak ya. Itu sih Pak. Oke. Terus kemudian tadi kan sempat saya dengarkan Mas Arya mendengar tersebut dari orang lain juga kan ya? Ya. Maksudnya tidak mendengarkan omongan tersebut secara langsung, misal kayak berdua lagi ngobrol sampai lagi di dekatnya situ, enggak seperti itu kan ya? Enggak Pak. Oke. Kemudian dari pandangan kalian berdua juga, apakah dendam ini dengan masalah seperti itu tidak mendengar secara langsung juga, apakah baik seperti itu menurut pandangan kalian? Secara langsung Mas Arya tidak mendengar secara langsung, maksudnya dari ada orang ketiga yang menyampaikan ke Mas Aryanya sehingga Mas Arya menyebabkan dendam. Kalau saya sendiri sih dendam itu gak baik ya Pak ya, lebih tepatnya karena kan dendam itu juga bisa buat nekat orang, kita kan nggak tahu ya. Ya tadi kan Mas Arya itu sempet banget nih buat kayak ya sama mau apa buka aibnya juga, itu kan juga nggak baik ya. Apa bedanya Mas Arya sama anak tersebut kalau misalnya Mas Arya juga melakukan itu? Kalau menurut saya ya dendam dari manapun seginya ya nggak baik sih Pak, itu kan juga merugikan diri kita sendiri. Oke, ya betul juga, merugikan sampai merugikan diri kita sendiri juga kan ya. Oke, Mas Rizky mau bicara? Kalau saya sih sama Pak, seperti kayak Mbak Titin. Sama juga. Iya. Oke, kita kembali ke Mas Arya, bagaimana? Ya benar sih Pak apa yang dibilang Mbak Agustin sama Mas Rizky. Kalau apa saya tahu ceritanya itu bukan secara langsung tapi taunya dari orang lain. Bisa aja orang lain itu bohong kan ceritanya gitu ke saya buat manas-manasin saya sama sahabat yang saya udah kenal lama gitu Pak gitu. Jadi ya harusnya saya nggak perlu sampai dendam ya Pak ya gitu. Seharusnya mungkin ya saya coba klarifikasi apakah ceritanya benar atau salah gitu Pak. Oke. Oke. Kemudian dari teman-teman juga nih, jika kalian di posisi seperti itu, ya kan? Mungkin dari Mbak Titin juga pernah mengalami kan tadi bilang, bagaimana kalian akan menghadapi hal tersebut agar di situ kalian tidak langsung percaya, sehingga tadi kan saya kan langsung percaya juga kan. Ya mungkin kita klarifikasi dulu sih Pak ke anaknya, apa benar dia ngomong kayak gini, kan lebih afdal ya ibaratnya kita tuh dengar di satu sisi aja tapi tidak dengar di anaknya tersebut ya, yang mungkin ngomongin kita yang udah ngasih kita percaya gitu ya. Ya kita perlu klarifikasi lagi ke dia, apa benar dia ngomongin kita. Kalau misalnya dia bilang enggak, lah ini ada buktinya ini, dan kita harus sertakan bukti tersebut. Misalnya anak tadi yang namanya Riko atau siapa tadi? Rizky ini kan sahabatnya. Ya Mas Arya mungkin bisa klarifikasi lagi ke Rizky. Terus kalau Rizky lo, aku gak ngomongin kamu kata siapa lah? Mas Arya aja sebut anaknya. Kalau bisa ya dibawa langsung aja, lebih fair kan mungkin ya. Gitu sih. Oke, Mas Rizky mau nambahin? Ya, saya menambah sedikit Pak. Kalau
dari saya sendiri sih di posisinya Mas Arya sih Mas ya Pak ya, alangkah baiknya sih mencari dulu mencari kebenaran dulu, apakah yang sahabatnya Rizky itu ngomongkan di belakangnya atau tidak Pak. Ibarat kayak memastikan gitu loh Pak, jadi nggak asal sebut gitu aja. Oke, seperti itu ya. Iya. Oke, jadi gimana Mas Arya tadi sudah juga Mas Arya yang memastikan terlebih dahulu nih, bagaimana sekarang? Ya kayaknya mungkin saya akan nyoba klarifikasi, nyoba bertanya dulu sama memastikan apakah cerita yang disampaikan sama Rio itu tadi benar apa enggak gitu Pak ke Rizky. Oke, seperti yang Mas Arya tadi bilang di awal juga kan, sebelumnya ini kan belum memastikan juga kan ya. Ya, Dipastikan dulu sampai benar-benar pasti ya, membicarakan tersebut ya. ya Pak. Oke. Setelah apa yang mau Mas Arya lakukan tadi, kedepannya nanti apa yang ingin Mas Arya lakukan kedepannya? Masnya kan tadi kan menyatakan bahwasanya Mas Arya ini sekarang lagi menjauh dari orang tersebut. Nah, untuk kedepannya untuk memperbaiki hal tersebut ini, Mas Arya mau gimana? Ya setelah saya dengar pendapat dari Mbak Gusti sama Mas Rizky sama Pak Arya sendiri, mungkin kedepannya saya akan mencoba memberanikan diri ngobrol sama Rizky lagi, terus mungkin selanjutnya saya akan coba bertanya apakah cerita dari Rio ini benar atau enggak. Tidak, Itu ya. Pak. Oke. Memastikan terlebih dahulu, kemudian mendekati kembali Mas Rizky-nya, Ya. seperti itu ya, sehingga tidak ada berjauhan di situ ya. Ya. Dekat kembali gitu kan ya. Benar. Berarti sekarang nih, untuk sekarang apakah dari Mas Arya ini masih memiliki dendam pada Mas Rizky tersebut tadi? Gimana perasaannya sekarang? Ya setelah dengar pendapatnya Mbak Agustin sama Mas Rizky, mungkin yang tadinya awalnya saya dendam karena Rizky itu ngomongin saya, tapi kan ternyata itu dari omongan orang lain ya Pak ya, jadi mungkin saya lebih ke kecewa aja sih Pak, karena kan belum pasti gitu ya omongannya benar apa salah gitu. Jadi mungkin saya ke Mas Rizky itu atau sahabat saya itu Rizky itu kecewa aja sih Pak. Oke, siap. Kemudian dari Mas Arya sendiri nanti apakah berani untuk memulai pembicaraannya? Insya Allah setelah konseling kelompok hari ini, besoknya saya bakal nemuin Mas Rizky gitu. Oke, bisa ya berarti ya besok dimulai gitu ya. Bisa. Oke, kalau begitu Mas Arya sudah menemukan solusinya. Mas Arya juga mau melakukan rencana-rencana juga besok ya Mas Arya. Ya, Mau besok. melakukan juga besok. Oke, ya semoga apa yang Mas Arya rencanakan sekarang ini bisa Mas Arya kerjakan betul. Nah, selanjutnya pertemuan selanjutnya kita evaluasi apakah sudah membaik ataukah masih belum, ataukah ya masih memiliki dendam mungkin juga dari Mas Arya ya. Pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin pertemuan konseling kelompok hari ini cukup sekian terlebih dahulu ya teman-teman. Iya Pak. Kita akan bertemu ke minggu berikutnya dengan masih tetap mengevaluasi terlebih dahulu dari permasalahannya Mas Arya ke depannya ya. Iya Pak. Kalau sudah selesai kita akan lanjut